الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ونحن له عابدون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban makhluknya untuk mengabdi, melakukan ibadah yang ditetapkan dalam ajaran Islam setiap hari Jumat. Tidak diadakan salat zuhur bagi orang yang mengikut salat Jumat, kecuali orang yang beruzur, maka dia tidak bisa mengikuti salat Jumat. Dia tidak bisa mengikuti salat Jumat, tapi wajib baginya tetap melaksanakan salat zuhur. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 4 bulan Maret atau bulan 3 tahun 2022 Masehi, bersamaan dengan tanggal 1 bulan 8 atau bulan Sya'ban 1443 Hijriyah. Masih dalam koridor doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sya'ban berlalu, Rajab telah berlalu, hari ini kita masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan peningkatan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kalau biasa Rasulullah SAW melakukan puasa setiap bulan tidak kurang dari 11 hari. 4 hari beliau lakukan karena setiap hari Isnin, kemudian 4 hari dilakukan puasa setiap hari Kamis, 3 harinya beliau lakukan karena puasa Yaumul Bid atau hari terang benderang. Jumlahnya berarti minimal 11. Kadang-kadang dia bisa menjadi hari Kamisnya menjadi 5 kali atau Seninnya 5 kali. Tetapi setelah bulan Sya'ban beliau melakukan puasa lebih dari 11 kali. Tapi tidak sampai beliau puasa sepenuhnya 1 bulan. Kemudian juga beliau tidak mendahului melakukan puasa sebelum adanya ru'yah hilal. Dan tidak pula beliau mengemudikan puasa setelah melihat ru'yah hilal. Jamaah rahimakumullah, tentunya yang bisa memenuhi atau melengkapi memasuki bulan Ramadan adalah dengan jiwa yang murni, jiwa yang sehat, jiwa yang bersih. Salah satu yang dilakukan oleh kaum pengikut Rasulullah SAW setelah beliau pindah ke Madinah, orang yang mengikuti Rasulullah berpindah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirun.
Ketika beliau pindah ke Madinah, masih banyak orang-orang Islam yang belum mampu pindah ke Madinah. Tapi setelah beberapa bulan Rasulullah, bahkan mungkin mencapai 1 tahun Rasulullah pindah ke Madinah, banyak kaum muslimin dari kota Mekah pindah juga ke kota Madinah. Mereka mendatangi Madinah setelah kaum muhajirun. Mereka berdoa seraya berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Orang-orang yang mendatangi kota Madinah setelah kaum muhajirun berkata, wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga dosa-dosa teman kami yang telah mendahului untuk melakukan imannya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami iri dengki terhadap orang-orang yang beriman yang sudah mendahului kami. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami yang maha pengasih dan maha pengampun, maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, ini adalah suatu gambaran orang yang dahulu beserta Rasulullah pindah, dikatakan pahalanya lebih besar. Mereka yang belum pindah merasa agak kecewa, tapi mereka berdoa supaya hati mereka tidak iri dan tidak dengki kepada jamaah atau umat yang sudah duluan. Kenapa penyakit dengki, iri itu ada penyakit manusia? Kadang-kadang setiap hari kita lakukan, walaupun di hati kita kadang-kadang membenci sifat iri dan dengki itu. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, sallallahu alaihi wasallam berkata, tuftahul abwabul jannah yaumal isnin wal khamis. Allah membukakan pintu surga pada hari Isnin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli abdin, maka Allah memberikan ampunan bagi hamba-hambanya yang patuh pada setiap hari dan setiap hari Isnin. Maka siapa yang tidak akan mendapat gangguan, fayaghfiru likulli abdin la yusriku billahi syai'an, bagi hamba yang tidak menyekutukan dengan Allah terhadap sesuatu apapun juga. Illa rajulan, kecuali laki-laki atau 2 laki-laki. Kanat bainahu wa baina akhihi, di antara keduanya adalah sifatnya sahna, yaitu ada rasa dendam. Ada rasa dendam, tidak dibuka pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu unzuru hadhihi hatta yastalihan, rawahu Muslim. Maka tunggulah mereka, kedua makhluk itu yang dendam kesumat, hatta yastalihan, sampai mereka berdamai. Setelah mereka baik-baikan, Allah turunkan ampunan. Artinya ampunan Allah itu akan terhambat apabila di antara kita saling dendam. Maka kita akan masuk bulan Ramadan, sebaiknya kita bersihkan rasa hasud, rasa dengki, rasa dendam itu, agar ibadah-ibadah kita lancar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Pak Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Innallaha la yatli'u lailatan nisfus min Sa'ban. Sesungguhnya Allah SWT mendatangi pada pertengahan nisfu Sa'ban. Fayaghfiru jami'il khalqihi, maka Allah berikan ampunan untuk semua makhluknya, illal musyrik, terkecuali yang mensekutukan Allah Ta'ala. Au masahim. Yang kedua, kalau tadi adalah orang yang musyrik tidak diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, au masahin, atau orang yang kikir, pelit, medit. Maka menurut hadis ini pada malam nisfu Sa'ban Allah memberikan ampunan, tapi ada dua jenis manusia Allah tidak berikan ampunan. Yang pertama adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang pelit, medit hidupnya. Kenapa? Orang pelit dan medit itu sangat bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian hadis lain mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yutli'u ilal khalqi lailatan nisfu min Sa'ban. Kata Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi hamba-hambanya pada malam nisfu Sa'ban. Fayaghfiru li ibadihi illa isnan, maka Allah akan berikan ampunan pada malam nisfu Sa'ban itu terkecuali dua makhluk manusia yang ditunda diberikan ampunan. Masajin wa qatilun nafsi. Yang pertama adalah orang yang kikir, pelit, medit. Yang kedua adalah orang yang membunuh diri. Siapa yang membunuh diri? Teroris membunuh diri. Orang yang membunuh diri adalah murtad dari agama Islam karena dia mengingkari takdir Allah. Bahkan di dalam ilmu fikih kebanyakan ulama berpendapat orang yang mati bunuh diri, gantung diri, masang rel, masang badan di rel kereta api supaya meninggal dan sebagainya, tidak perlu disolatkan. Jamaah rahimakumullah, kami sebagai khatib berpesan, walaupun ada ormas yang jauh sebelum Ramadan masuk sudah ditetapkan hari sekian tanggal sekian jatuh pada bulan Ramadan, tapi sebagian juga tetap mengikuti sunnah Rasul. Tunggu masanya ru'yat dulu. Mungkin pada malam ke-30 itu cuaca terang sehingga bulan itu enggak sampai 30, berarti pada ke-30 itu jatuh 1 Ramadan. Atau mungkin saja dalam perhitungan itu jatuh 1 Ramadan. Karena hadisnya 29, ternyata setelah diriwayat Allah tunjukkan kepada kita ada bulan terbit. Maka sejak bulan terbit itulah yang dinamakan tanggal 1. Bulan Hijriah nampak jelas oleh alam tanggal berapa. Malam 1 dia nampak dengan waktu yang singkat, arah di barat untuk Indonesia. Malam kedua dia nampak lebih besar dan berpindah, setiap malam berpindah. Bahkan setelah di atas tanggal 15-an, bulan akan terbit di arah bagian timur, bagian tenggara dan sebagainya. Tidak seperti bulan Masehi yang sampai sekarang tidak bisa kita buktikan secara kasat mata. Kenapa kok habisnya tanggal 28?
bukan tanggal 30. Kenapa habisnya hanya tanggal 29? Kemana tanggal 30 dan 31-nya dan sebagainya? Tapi tidak diperdebatkan hal seperti itu walaupun sulit diterima akal. Oleh karena itu, untuk mengurangi celah-celah untuk kita berdosa sesama kita, hentikan menghasut orang, menghasut sesama warga negara, menghasut sesama muslim, menghasut antara umat Islam dan non-muslim di bumi NKRI ini. Hentikan, kalau negara kita akan tetap utuh adanya. Terkecuali memang ada niat kita untuk menghancurkan negara ini. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena negara Republik Indonesia ini bukan didapatkan begitu saja, tetapi dengan penuh perjuangan umat, banyak jiwa yang habis meninggal menumpahkan darah, bukan lagi keringat. Itu yang perlu kita hargai dan kita pelihara bersama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.